Halo, selamat datang di podcast Hubungan Internasional Universitas Riau. Di episode kedua kali ini, kita akan membahas tentang konstruktivisme di dalam teori hubungan internasional. Pembicara hari ini ialah Bapak Saiman Pak Pahan, SIPMA, dan host kita Amin Jaskia Pak Pahan. Selamat mendengarkan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di podcast HI Unri. Di podcast kali ini bersama saya Ami yang akan menjadi host di tema kita pada hari ini, dan bersama dosen kita yaitu ada Bang Saiman Pak Pahan. Halo Bang, apa kabar Bang? Hai, baik, kabar baik. Kabar baik ya. Kali ini teman-teman HIR kita akan mendiskusikan terkait konstruktivisme itu sendiri. Apa sih konstruktivisme? Mungkin teman-teman HIR sudah biasa dengar, tapi mungkin masih ada aja nih yang belum tahu betul atau belum paham. Kali ini kita langsung diskusikan bareng dosen kita yaitu Bang Saiman. Oke, langsung aja nih HIR, pertanyaan yang pertama, tapi nanti mungkin selain itu kita juga akan ngobrol sedikit tentang penelitian yang lagi dilakukan sama Bang Saiman terkait perbatasan dalam konstruktivisme. Oke, mungkin yang pertama, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak tahu dulu nih sebenarnya konsep awal atau terkait seperti apa sih konstruktivisme itu sendiri. Mungkin yang pertama kita dengerin dulu konstruktivisme dari dosen kita Bang Saiman. Mungkin boleh Bang dijelasin dulu nih dasarnya sebenarnya konstruktivisme dalam hubungan internasional itu seperti apa sih? Ya, oke. Baik, makasih ya Ami ya. Jadi adik-adik HI ini juga saya kira kita patut appreciate ya dengan dengan bentuk kegiatan yang bisa mendiseminasi pikiran ke publik, terutama ke siapapun yang tertarik dengan hubungan internasional. Di Indonesia saya kira ada sekitar 60 atau 70 program studi ya hubungan internasional yang tersebar, dan sirkulasi debat tentang HI itu juga saya kira akan banyak evolusi, dan ini penting untuk disampaikan ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di hubungan internasional. Nah, tadi Ami sebutkan dasar-dasar pemikiran ya konstruktivisme itu. Nah, buat mahasiswa HI yang tertarik dengan dalil konstruktivisme, nah kita harus bisa lihat dia ada pada posisi di mana dalam studi pemikiran di hubungan internasional. Tadi Ami sudah sebutkan bahwa HI sebagai ilmu pengetahuan itu di awal dia itu cerita tentang state, dia melulu cerita tentang negara, dia cerita tentang tadi balance of power dan lain sebagainya, bicara tentang war, bicara tentang damai dan semua yang satu jenis dengan itu ya. Maka di awal-awal masuk HI kita dikenalkan misalnya Samuel P. Huntington, kita dikenalkan dengan Hans J. Morgenthau itu. Jadi teoritisi HI yang di awal bicara tentang state, bicara tentang negara. Nah, bukunya Politics Among the Nations itu menjelaskan bahwa pemikiran HI awal itu bicara tentang itu, bicara tentang negara tuh. Nah, jadi dia hanya cerita tentang ekspansi, dia hanya bicara tentang okupasi, penguasaan satu negara ke negara lain, bicara tentang perang dan lain sebagainya. Nah, ilmuwan HI di awal-awal masuk di situ. Eckhart misalnya, satu di antara ilmuwan HI yang di awal-awal bicara tentang itu. Nah, itu perang dunia pertama misalnya ya. Perang dunia pertama itu kan lokus dan unit analisis bagi ilmuwan HI itu ya negara. Mereka nggak punya pilihan lain selain mendiskusikan state, mendiskusikan negara. Maka HI masuk di situ semua tuh. Di awal-awal HI itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya. Lalu setelah bicara tentang konsep balance of power, bicara tentang bicara tentang konsep-konsep deterrence dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya mendiskusikan negara sebagai unit analisis, maka kemudian di akhir Perang Dunia Kedua itu negara-negara yang sudah terpolarisasi dalam kekuatan-kekuatan politik dan keamanan. Dulu ada NATO, ada Pakta Warsawa di ujung timur dunia itu yang kemudian sudah tidak lagi
ada misalnya, tapi mazhab yang bertarung itu masih muncul, masih menjadi polarisasi dan mazhab besar yang dijadikan acuan untuk mendiskusikan setting politik internasional hari-hari ini gitu. Nah, di masa-masa pertengahan pasca Perang Dunia Kedua itu ilmuwan HI kemudian itu mulai bicara tentang bagaimana kita negara-negara yang dulunya udah perang, udah menghabiskan banyak sumber daya, menghabiskan macam-macam itu lalu berpikir untuk kemudian saling kerjasama antara satu negara dengan negara lain. Nah di situ mulai muncul kalau tadi negara dan negara itu dalam perspektif dia sangat ketat dengan realismenya ya, realisme. Kemudian turun ke pertengahan itu mulai masuk perspektif atau pendekatan liberalis tuh. Jadi liberalisme mulai subur di sana untuk menggantikan menggantikan diskursus keilmuan yang ada di hubungan internasional. Liberalisme muncul untuk menghadirkan pola-pola kerjasama antara satu negara dengan negara lain. Kemudian hubungan kerjasama itu tentu saling menguntungkan, saling membutuhkan dan lain sebagainya. Nah diskursus anak-anak HI itu ada pada sisi itu, ya di perspektif itu. Nah itu di fase kedua studi pemikiran di dalam hubungan internasional. Nah setelah misalnya hubungan kerjasama sudah dilakukan bilateral, multilateral dan lain sebagainya dalam semua aspek, baik sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain sebagainya itu dikerjasamakan berbasis pada hubungan-hubungan ideologis ya, karena hubungan ideologis dalam politik internasional itu juga belum selesai. Meski dia kemudian ada modifikasi seperti China yang basis ideologisnya adalah komunis misalnya, tapi kemudian begitu juga dulu Mikhail Gorbachev di USSR, sekarang Rusia itu juga punya modifikasi yang kita kira mapan ya, mereka mendesain bagaimana struktur politik negara yang punya basis negara yang bisa dihadap-hadapkan dengan basis ideologi negara lain. Nah itu juga menjadi dasar dalam konteks interaksi antara satu negara dengan negara lain. Nah pada fase berikutnya setelah realis dan liberalis dan varian-varian dari liberalis itu muncul, lalu ilmuwan di hubungan internasional itu mulai melirik pendekatan yang namanya itu konstruktivis. Nah disinilah kemudian pintu bagi masyarakat di hubungan internasional di Sivitas itu, baik tenaga pengajar, dosen dan mahasiswa di hubungan internasional itu bisa masuk ya untuk memahami secara detail tentang anatomi konstruktivisme itu. Nah, konstruktivisme itu kan lahir dan subur pada teori-teori sosial. Nah, dia ada di situ sebenarnya. Nah, kalau bicara konstruktivisme, maka kita nggak bisa melupakan seorang Weber sebagai sebagai jangkar ilmuwan pada waktu itu yang mendesiminasi pikiran tentang teori-teori sosial itu ya. Di situ juga ada Person, di situ juga banyak dihuni oleh ada Habermas yang critical theory itu, yang kemudian ada Foucault dan lain sebagainya. Kemudian di sisi yang lain konstruktivisme itu juga bisa didekati oleh orang-orang atau teman-teman yang ada di pendidikan misalnya, bisa didekati dengan mereka yang concern untuk melihat realitas religi di sebuah negara atau di sebuah kawasan, dia bisa dipakai. Kemudian juga di sisi keamanan dan lain sebagainya. Nah, apa dalil dari konstruktivisme? Nah, tadi kalau saya review dalil dari realisme itu adalah perang dan damai. Dalil dari liberalisme itu adalah networking, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, dalil dari konstruktivisme itu adalah dalil yang partikular. Partikular itu ketika ilmuwan HI di awal itu ngeplot studinya hanya pada plot negara,
ilmuwan HI itu nggak bisa melihat bagaimana realitas sosial masyarakat ada di negara itu. Jadi dia nggak punya perangkat akademik untuk bisa sampai ke bawah. Perangkat akademik HI itu di awal itu hanya pada level kebijakan, pada level negara dan lain sebagainya. Nah hari ini konstruktivisme yang digagas misalnya ada Nicholas Onuf di situ, ada Alexander Wen, kemudian ada Martha Vinenmore yang bicara tentang konstruktivisme. Kemudian Barry Bujan dia sedikit giring pada pendekatan dan isu-isu keamanan misalnya. Memungkinkan kita untuk ada di tengah-tengah masyarakat untuk kita tanyai realitas dan praktek-praktek sosial apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian. Nah itu memungkinkan hari ini. Jadi buat masyarakat HI dan mahasiswa HI, saya kira kultur, nah nanti konstruktivisme itu akan bicara misalnya tentang ada di situ kultur ya dalam konteks yang sangat besar. Kemudian di situ ada struktur itu adalah kebijakan yang ada dalam dalam realitas sosial itu. Kemudian ada aktor. Nah 3 poin besar ini yang kemudian akan membentuk pola-pola baru, yang pola-pola baru ini kemudian mampu menggiring kebijakan-kebijakan politik negara. Nah itu dalil dari konstruktivisme. Itu poinnya sebenarnya. Oke. Berarti bisa dibilang posisi praktek ini dalam konstruktivisme ini sangat sentral gitu ya Bang. Sehingga justru dengan partikel tadi yang bisa membentuk namanya struktur internasionalnya. Jadi bisa dibilang kalau gagasan khas konstruktivisme ini berporos pada konsep praktek atau praktis. Jadi struktur internasional itu nggak lain adalah proses dari praktek sosial itu sendiri ya Bang ya? Iya betul. Dia tidak hanya mempertemukan, tapi dia juga mempertukarkan, bahkan bisa mempersatukan subjek yang ada di dalam tersebut. Mempertukarkan oleh Wen, dia sebut sebagai share ideas. Jadi share ide. Jadi share ide di awal-awal 90-an ya, itu Alexander Wen itu ilmuwan konstruktivis di HI yang mulai muncul itu di sekitar awal tahun 90. Jadi relatif masih muda. Masih Alexander Wen sendiri kalau kita bisa wawancarai untuk bicara tentang konstruktivis, kita masih bisa terbang ke Amerika untuk ketemu dia tuh. Jadi masih bisa dikutip secara langsung pikiran dia tentang konstruktivis. Nah tadi bicara tentang struktur internasional. Nah struktur internasional itu sebenarnya praktek sosial yang ada di yang ada pada masyarakat tertentu ya, masyarakat kelompok-kelompok masyarakat yang punya kultur, punya budaya, punya norma, punya keyakinan dan lain sebagainya. Dia akan membentuk, mereka akan terkohesi, akan terikat oleh nilai, oleh norma tertentu. Ini akan membentuk kultur menurut Wen. Nah, ini akan bisa berubah, akan bisa bergeser ketika misalnya ada semacam interaksi. Jadi di beberapa konstruktivisme di aspek lain, mereka menyebutnya komunikasi. Ya bisa, karena itu hanya alat untuk menjelaskan ada pertukaran pikiran di situ, di level aktor. Oke, berarti bisa dibilang ini tuh Bang distribusi ide ya, sehingga nanti dengan distribusi tadi sharing idea itu bisa membuat atau apakah dirinya negara-negara akan bertindak mengikuti pola persebaran ide yang ada? Yes, itu poinnya. Okay. Itu poinnya. Jadi dalil konstruktivisme itu dia, karena ketika kita adalah ilmuwan HI, maka kemudian kita nggak bisa lepaskan konteks state untuk mengambil keputusan. Nah selama ini kan teman-teman realis atau teman-teman liberalis itu kan hanya motret bagaimana negara dengan gampang merumuskan kebijakan, lalu itu representasi dari seluruh masyarakat Indonesia misalnya. Tapi dia nggak tahu misalnya apa yang terjadi pada realitas masyarakat akar rumput itu, apakah misalnya ada keterhubungan antara keinginan dan praktek sosial masyarakat di daerah tertentu dengan kebijakan politik negara yang sudah dilakukan dan dibuat oleh negara tuh. Maka kita hanya bisa sampai di negara, nggak bisa masuk menjangkau realitas apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, konstruktivisme memberikan harapan untuk kita bisa ada bersama dengan masyarakat, lalu kita bisa tanya langsung apa sesungguhnya yang terjadi
di masyarakat itu. Oke, mungkin itu bisa dikaitkan Bang dengan dari Weber sendiri yang menjelaskan kalau konstruktivis itu berasumsi tentang akan ada perubahan dalam politik global, tapi tidak hanya dilakukan oleh aktor-aktor negara yang berdaulat. Mungkin bisa dijelaskan. Berarti ada nih aktor-aktor lain yang mungkin kebanyakan HIS itu udah tahu. Misalnya seperti individu, kelompok elit, ataupun birokrasi. Mungkin itu bisa dijelaskan. Ya, teori sosialnya Weber itu bicara tentang struktur ya. Nah, kita harus kembali pada konsep teori sosial yang menyebutkan Weber itu menyebutkan perubahan sosial itu terjadi karena adanya struktur. Itu berhenti sampai di situ. Karena dia bicara tentang teori sosial itu udah sangat lama ya. Nah, oleh Alexander Wen, ilmuwan di HI, dia tidak hanya berhenti sampai pada struktur, tapi dia sebutkan bahwa perubahan sosial itu transformasi kultural, transformasi keadaan itu tidak hanya berhenti pada struktur, tapi dia juga ada proses sebab dan akibat di situ. Jadi dipengaruhi dan mempengaruhi. Nah, itulah dari proses mempengaruhi dan dipengaruhi itu akan membentuk sebuah keadaan baru. Itu. Berarti ada feedback dari ibaratnya dalam struktur sosial itu pasti saling mempengaruhi. Terus tadi sempat Abang sampaikan bahwasanya ini berbeda dengan teorisasi lainnya. Kalau misalnya kita di Aris ngomonginnya balance of power, kalau misalnya dalam liberal itu gimana caranya bisa mencapai namanya kerjasama untuk democratic peace gitu misalnya. Nah, ada juga nih Bang yang tulisan yang menyampaikan kalau konstruktivisme itu bukan merupakan sebuah teori pengetahuan, tapi dia lebih kepada mengenai masalah-masalah sosial atau politik, tapi dia kepada kerangka berpikir analisis atau analitis yang membuat asumsi tentang aktor ataupun faktor yang tidak ditemukan. Mungkin ini bisa membuat ambigu bagi para HIers kalau memang dia bukan teori pengetahuan, lalu dia kerangka berpikir analitis itu yang seperti apa gitu perbedaannya? Iya, jadi kerangka berpikir analitik itu bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi apapun ceritanya ketika kita bicara tentang sesuatu yang bersifat akademik, ya ilmu pengetahuan bicara itu dia ada di atas. Jadi kalau nanti mahasiswa itu terjebak pada keadaan-keadaan yang teknis, maka sebenarnya kita dimungkinkan untuk bisa naik ke atas untuk melihat secara jelas ilmu pengetahuan itu bagaimana berkembang. Nah, di atas itu nanti ada filsafat yang bisa membantu kita lebih jelas ya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa paham tentang struktur ilmu pengetahuan itu ya kita mulai misalnya dari filsafat, lalu kemudian masuk ke ilmu pengetahuan. Lalu ilmu pengetahuan itu kan akan cerita banyak tentang lapangan ilmu pengetahuan di situ. Kita bisa bagi misalnya ilmu pasti, ilmu sosial. Nah, ilmu pasti apa aja, ilmu sosial apa aja. Nah, dari ilmu sosial itu kita turun lagi misalnya di ilmu sosial itu apa aja. Apakah misalnya di situ ada ilmu administrasi, ilmu politik, kemudian di ilmu politik kita coba turunkan ada pemerintahan, ada hubungan internasional. Nah, hubungan internasional ini kita berhenti di HI. Di HI kemudian menurunkan metodologi. Ini kan persoalan cara bagaimana kita menginvestigasi fenomena yang ada di lapangan riset HI kan. Kan itu poin besarnya tuh. Jadi nggak usah ragu bahwa itu bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi itu udah pasti teman-teman kalau bahasanya itu yang disampaikan tadi oleh Bang Saiman. Jadi kita nggak usah ragu bahwasannya apa yang disampaikan dalam konstruktivisme itu dalam teori pengetahuan yang menjadi salah satu cara kita untuk berpikir dalam analisis ataupun analitis. Nah, mungkin selanjutnya Bang, konstruktivisme ini berbicara tentang sosial gitu, efektif. Dalam politik global sendiri pasti akan mempengaruhi yang namanya dalam sosial itu ada ide, ada norma. Tentu kalau berbicara ide, berbicara norma, ada keanekaragaman di sana. Bahkan mungkin bisa memunculkan namanya perdebatan atau kontradiksi dalam segi pandangan, mungkin di internal di para konstruktivis itu sendiri. Mungkin itu bisa disampaikan. Kira-kira kalau kita nih sebagai mahasiswa dalam menghadapi atau memandang perbedaan atau perdebatan yang ada, bagaimana kita harus menghadapinya? Ya, jadi evolusi dalam ilmu pengetahuan ya. Jadi ini bicara tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu melakukan evolusi, melakukan perubahan dan lain sebagainya. Ini kita udah ada di fase ketiga di konstruktivisme.
Nah harapannya tentu konstruktivisme sendiri itu juga masih di debat ya, masih ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi apapun ceritanya, konstruktivisme itu sudah menjadi semacam perangkat akademik atau alat bagi masyarakat HI untuk melakukan investigasi lebih detail, lebih partikular tentang keadaan yang ada hari-hari ini di sebuah negara. Nah, kalau kemudian terdapat sejumlah kelemahan, lalu kemudian dia harus dikoreksi, memunculkan perspektif lain, ya saya kira ini semakin menambah khasanah dan metodologi riset di HI. Jadi kita akan dorong itu. Artinya kita juga bukan kelompok yang fanatik ya. Buat kita ketika dia bisa diuji terus-menerus dan hasilnya seperti itu, maka dia sudah teruji sebagai perangkat akademik yang bisa kita pakai baik di dosennya maupun di mahasiswanya untuk melakukan investigasi, melakukan riset melalui cara-cara konstruktivis. Nah, kalaupun kemudian ada beberapa kelemahan misalnya pada pendekatan itu, ya nggak apa-apa. Ini penemuan baru ini kita layak uji. Kita punya kesempatan, kita bisa akses penemuan-penemuan baru itu untuk diuji. Nah, kalau dia diuji dan hasilnya sama, ya kita sangat gembira misalnya menyambut kedatangan perspektif baru di hubungan internasional. Mungkin terkait konstruktivisme sendiri gitu Bang, dia kalau disampaikan bahwasannya konstruktivisme itu dalam hubungan internasional mungkin juga ada dari segi lain. Kalau yang semula itu konstruktivisme itu lebih merupakan kepada yang namanya suatu filosofi gitu. Jadi dia bukan strategi ataupun bukan pendekatan, itu mungkin menurut dari ahli yang lain. Mungkin dalam menanggapi hal seperti ini sebagai mahasiswa HI, salah satu cara yang paling penting yang menjadi poin penting ketika kita mahasiswa HI itu ingin mengambil sebuah kesimpulan terkait konstruktivisme itu sendiri, mungkin seperti apa Bang? Ya, jadi kita kembali lagi, kita review lagi eksistensi dari perspektif ya, eksistensi dari konsep, eksistensi dari teori. Jadi ini lebih pada diskursus metodologis ya, diskursus metodologis yang di dalam diskursus tersebut itu menyediakan cara. Ini kan hanya persoalan cara. Nah, cara dan unit analisis. Apa yang mau kita analisis? Kalau kita menganalisis negara, maka konstruktivisme itu nggak akan mampu untuk melakukan analisa yang analitik ya tentang eksistensi negara, karena konstruktivis dia bicara nggak di situ, nggak di negara. Begitu juga tadi yang di liberal dan konstruktivis ada di partikular itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah dia tadi saya juga agak, apakah dia itu kalau dalam filosofi dia tuh bukan sebagai strategi atau pendekatan, mungkin apa yang bisa membuat mahasiswa itu bisa dalam pengambilan kesimpulan dari segi konstruktivis itu sendiri? Iya, jadi ketika tadi saya sebutkan bahwa ada fase studi pemikiran, evolusi pemikiran dalam HI, maka secara filsafat dia bicara itu sebenarnya. Filsafat dia bicara tentang bagaimana melakukan mapping secara besar. Jadi filsafat itu narasinya gede, narasinya besar. Dia hanya menyediakan tempat bagi mereka yang ingin masuk misalnya ke lapangan ilmu pengetahuan itu. Nah, alat bantu awalnya itu di filsafat. Nah, dia akan bicara tentang taksonomi, dia bicara tentang ontologi, dia bicara tentang yang filsafati ya. Nah, nanti ilmu pengetahuan itu akan masuk untuk melihat secara detail tentang apa sebenarnya di dalam yang sedang terjadi. Nah, di dalam itu ada konstruktivisme yang dia itu lahir dari proses evolusi cara diskursus anak-anak HI di dalam ilmu HI. Nah, dia integral, dia inline di situ. Jadi mau nggak mau, ya konstruktivis itu bagian yang harus dibincangkan, dan kita harus bisa memahami lebih awal tentang apa bedanya konstruktivisme dengan pendekatan atau perspektif yang dua sebelumnya. Kalau berbicara tadi
sempat disampaikan bahwasannya konstruktivisme itu sharing aja gitu Bang. Itu artinya bahwasannya konstruktivisme ini bisa menampilkan sesuatu yang namanya wawasan berpikir. Ini lebih ke arah yang orisinil dan progresif, karena tadi kita tidak hanya berbicara dari segi bagaimana negara mengambil kebijakan, tapi ini karena di dalamnya struktur internasionalnya, di dalam sistemnya itu banyak aktor yang terlibat. Yes. Seperti itu ya Bang itu. Ya, jadi aktor yang terlibat, terutama aktor yang di sini tentu non negara ya. Iya. Jadi bukan mendiskusikan negara. Banyak terlibat dalam setting sistem politik, baik di internasional maupun di negara-negara tertentu. Nah, sistem dan aktor-aktor yang terlibat itu baik organisasi yang selama ini tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan itu, tapi mereka punya kemampuan untuk melakukan proses baik secara sosial, budaya, politik di level masyarakat itu, kemudian mempengaruhi struktur, mempengaruhi struktur kebijakan politik negara. Nah, di situ relasinya. Jadi bagaimana kemudian kelompok-kelompok masyarakat dalam jumlah yang banyak, misalnya saya sedang lakukan riset di riset lapangan, riset penelitian di masyarakat perbatasan misalnya. Saya pakai perangkat itu, bagaimana misalnya aktor-aktor yang ada di perbatasan itu melakukan komunikasi, melakukan artikulasi terhadap interest kepentingan mereka di Malaysia. Di Malaysia ini kan Alexander Wen kan bicara tentang social theory in international relation. Jadi teori sosial dalam perspektif HI dia cuma bicara itu. Jadi ketika kita udah paham misalnya teori sosial itu dibangun dan dikembangkan atas dalil seperti apa, maka kita tinggal nurunkan sedikit pikiran-pikiran ilmuwan HI tentang konstruktivis. Tadi saya sebut di situ ada Nicholas Onuf, ada Alexander Wen, ada Martha Pinan Moore yang bicara tentang konstruktivisme itu. Dia bisa ditarik pada aspek, pada isu keamanan, pada isu budaya. Nah, ini kan teori sosial itu dia akan kemudian erat kaitannya dengan kultur, erat kaitannya dengan budaya, erat kaitannya dengan struktur kebijakan. Nah, itu kan dialektika antara struktur dan kultur. Kemudian di situ ada aktor, menjadi unit analisis konstruktivis lebih partikular, lebih kelompok-kelompok kecil, nggak lagi bicara tentang kebijakan negara yang sangat besar. Oke, berarti bisa dibilang konstruktivisme ini seperangkat argumentasi ya Bang, tentang gimana karakter sistem itu sendiri, perilaku aktor, serta proses interaksi yang ditemukan di dalam proses struktur internasional itu sendiri. Mungkin terkait tadi Bang, ada penelitian yang sedang Abang lakukan terkait itu, perbatasan dalam konteks konstruktivisme. Mungkin bisa apa yang membedakan atau apa hal yang berbeda dengan dari segi konstruktivisme dalam segi perbatasan sendiri, itu seperti apa? Nah, jadi yang sedang di riset ini, misalnya Riau dan Malaysia itu kan teman-teman sosial teori itu kan selalu bicara tentang budaya, bicara tentang kultur. Riau dan Malaysia itu kulturnya sama tuh, sama-sama Melayu, itu ya. Nah, kita coba pakai pikirannya Wen untuk membaca fenomena itu. Nah, kata Wen itu ada share ide, share ideas, ada komunikasi, ada interaksi di situ. Nah, komunikasi interaksi yang terjadi antara masyarakat Riau perbatasan itu dengan Malaysia yang di seberang itu hanya berapa jam itu udah Johor, sudah negara-negara Malaysia ya, di Johor, Muar, bla 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 segala macam yang ada di Malaysia itu. Ketika ditanya ke mereka itu apa kesulitan pertama untuk datang ke sana, buat mereka tuh nggak ada, karena apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka komunikasikan itu nggak ada bedanya kami dengan orang Malaysia, karena kami itu Melayu, jadi nggak ada kecurigaan, nggak ada. Nah, pada aspek itu artikulasi interest, kepentingan masyarakat Riau itu kerja di Malaysia itu nggak ada halangan, mereka bisa beradaptasi dengan kultur masyarakat di sana itu. Kemudian dengan artikulasi
kultur itu, lalu interest, kan UN itu punya properti, di situ ada interest, di situ ada ada interest, mereka punya kepentingan itu mereka adaptasi untuk kepentingan ekonominya, lalu mereka mencapai tujuan. Itu flowchart sederhananya UN itu, dia sebut sebagai properties. Nah, propertiesnya itu, nah ini kan persoalan bagaimana dia bisa mengkomunikasikan kepentingan kelompok, bagaimana bisa mengkomunikasikan kepentingan individu terhadap aspek ekonomi. Aspek ekonominya apa? Mereka cari kerja. Mereka cari kerja ke Malaysia itu dengan kemampuan budaya yang sama dengan budaya Melayu itu. Mereka nggak ada persoalan. Persoalan mereka itu hanya pada persoalan struktur. Struktur itu dokumen kebijakan negara ya, seperti paspor bla 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 segala macam. Tapi itu juga bisa disiasati dengan persamaan kultur itu. Nah, di situ kan terjadi semacam hubungan sebab akibat dan hubungan praktek-praktek sosial dipengaruhi dan mempengaruhi, kata Wen. Nah, itu kan proses dipengaruhi dan mempengaruhi itu dalam hubungan internasional yang harus kita lihat untuk menjelaskan konstruktivisme ala Wen itu. Nah, itu sebenarnya poinnya. Berarti bisa disampaikan kalau dengan konsepnya konstruktivisme ini bisa menyoroti bagaimana nanti ke arah perilaku kebijakan luar negeri ya Bang ya? Ya, tarikannya ke sana. Jadi ini sebenarnya kalau dalam perspektif ilmu atau pendekatan yang lain, misalnya kebijakan politik atau kebijakan publik ya, ini kan banyak ilmuwan publik seperti William Nunn, Erdai dan segala macam yang mengatakan bahwa merumuskan kebijakan itu nggak boleh hanya mereka yang sedang berkuasa, tapi mereka juga harus turun ke bawah untuk melihat apa sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat di bawahnya. Ini kan pelibatan unsur dalam membangun keputusan politik. Nah, konstruktivisme itu memberikan kesempatan kepada pengambil keputusan untuk memutuskan apa yang sebenarnya sedang diinginkan oleh masyarakat dan negara ini. Itu sebenarnya. Itu artinya maksudnya akan menghasilkan tindakan yang kolektif gitu ya Bang? Yes, itu poinnya. Jadi pembacaan empirik itu memudahkan pemerintah daerah, memudahkan pemerintah negara untuk melihat secara jelas arah kebijakan kita itu mau diarahkan kemana. Nah, itu sebenarnya. Berarti gak hanya terkait perbatasan Bang, berarti kalau dalam segi karya nih, teoritis ataupun dari konstruktif itu sendiri bisa juga terkait identitas nanti ya Bang ya, ataupun nilai kolektif, ataupun mungkin legitimasi politik, ataupun mungkin atribut sosial, kultural yang melekat dalam suatu aktor internasional itu sendiri ya Bang ya. Akan mempengaruhi tentu, jadi nggak hanya dari segi perbatasan. Semua. Ya. Jadi itu kan hanya arena ya. Tadi perbatasan itu hanya arena di mana konstruktivisme itu bisa dijelaskan secara teori dia bekerja. Bisa juga pendekatan atau teori konstruktivisme itu di bawah, ini kan tergantung penelitinya itu membawa perangkat akademik itu mau lihat apa, mau lihat isu keamanan misalnya, ya bisa dibawa tapi dengan dalil-dalil konstruktivisme. Kemudian kita mau lihat realitas sosial budaya di perbatasan misalnya, kita pakai konstruktivisme. Kita bisa pakai itu. Kemudian ke mana lagi tuh? Misalnya norma-norma internasional ada teman dosen di UBI Budi Luhur. Dia konstruktivisme juga bicara tentang norm life cycle. Norm life cycle di ASEAN. Jadi ada semacam siklus yang oleh Martha Finan Moore itu sebutkan, itu juga konstruktivis. Norma-norma yang ada di negara-negara di ASEAN itu kemudian norma ini kan non negara nih, dia tidak ada, dia ada pada organisasi internasional. Nah, ini coba mengkonsolidasikan kekuatan non negara untuk kemudian dijadikan alat bargaining dalam konteks pengambilan keputusan negara. Nah, itu poin konstruktivis di situ, baik di level kelompok-kelompok itu maupun di kelompok masyarakat di level paling bawah. Nah, ini kan proses bagaimana kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok
organisasi itu punya bargaining kalau kita mau arahkan ke sana ya, punya kekuatan untuk bisa saling berhadapan-hadapan dengan mereka yang sedang berkuasa. Ini kalau mau ditarik dari perspektif politiknya, ini kan politik juga bicara tentang konstruktivisme itu. Terkait tadi penelitian yang sempat Abang sampaikan ke kita bahwasannya kita bisa lihat dari segi konstruktivisnya itu dari Riau dan Malaysia sendiri punya sama itu dari segi Melayu gitu, identity atau mungkin kulturnya. Mungkin tidak hanya itu, tidak hanya mungkin mempengaruhi dari segi mereka datang ke sana hanya untuk ibaratnya mencari yang namanya sumber tenaga kerja. Selain dari itu, dari penelitian itu apa yang Abang dapatkan? Jadi di samping kalau isu besarnya itu memang pada aspek ekonomi ya, karena setiap mereka yang kita temui, kalian ngapain di sana? Bapak, Ibu ngapain di sana? Kami cari kerja katanya. Itu aspeknya aspek ekonomi. Itu pasti aspek ekonomi. Nah, di samping itu mereka melakukan, saya kira tidak melakukan imitasi ya. Kalau di WEN itu sebutkan, mungkin yang dari Jawa, mungkin mereka akan melakukan semacam imitasi. Imitasi itu adalah sebuah proses menyontoh perilaku kelompok tertentu agar dia menjadi bagian dari kelompok itu. Tapi kalau masyarakat perbatasan di Riau itu, ketika misalnya kita tanya, Pak di sana itu berbaur nggak dengan masyarakat di Malaysia? Berbaur. Terus apa aja tuh keseharian? Sama aja dengan kita, karena kami orang Melayu itu sama dengan mereka yang ada di sana. Mereka yang ada di sana itu sudah puluhan, mungkin hampir 100 tahun itu asalnya dari sini. Jadi ada keterhubungan histori antara Malaysia dan Riau itu dalam konteks sejarah. Maka ini juga kemudian menjadi menjadi faktor yang faktor yang memberikan kontribusi bagaimana praktek-praktek sosial itu kan poinnya di situ ya. Praktek sosial itu terjadi, bisa berjalan. Nah, di situ saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, itu poinnya itu. Itu poin besar dari konstruktivisme terkait struktur internasional atau struktur kenapa bisa terbentuk gitu ya Bang ya. Mungkin sebelum kita tutup nih, Abang bisa menyampaikan mungkin pesan kepada HIR sekalian yang pada hari ini mungkin sedang menonton terkait mungkin tidak hanya dari segi bagaimana kita bisa memahami konstruktivisme itu sendiri, tapi bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa HI. Mungkin silakan. Iya, jadi saya juga alumni HI nih ya. Iya. Jadi saya paham betul bagaimana misalnya teman-teman jurusan lain itu ketika melakukan riset skripsi, kita bicara skripsi, riset skripsi yang mereka itu memang dilatih untuk bisa punya perangkat secara akademik terjun ke lapangan. Jadi mereka dilatih secara metodologik di ilmu mereka masing-masing itu untuk bisa sampai kepada responden, bisa sampai kepada masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah, ada camat, ada kepala desa, ada gubernur, bupati dan lain sebagainya. Mereka punya perangkat, punya alat metodologi untuk bisa menanyakan itu. Nah, sekarang dengan keadaan seperti itu, di awal-awal ketika saya masuk, itu nggak bisa sampai ke akar rumput, sampai ke pemangku kepentingan untuk bisa dialog tentang apa yang terjadi hari-hari ini di dunia. Nah, kalau kita ketemu masyarakat, kita nggak disiapkan ilmu pengetahuan untuk bicara tentang itu pada masa-masa waktu saya kuliah ya. Nah, di 90-an itu kan baru tahun 90-an di awal-awal saya kuliah lah, itu tahun 90 saya masuk 94. Nah, itu baru digagas oleh ilmuwan-ilmuwan konstruktivisnya HI itu tentang kemungkinan untuk bisa ada di lapangan dengan metodologi riset lapangan, tidak lagi library riset ya. Nah, harapan kita tentu pikiran-pikiran yang lebih kita bisa lompat dari pikiran-pikiran mercusuar yang hanya memotret negara-negara besar di Rusia sana atau di Uni Eropa sana itu, dari labor kita, dari buku-buku kita yang oleh HI disebut sebagai metode library research,
itu kemudian bisa kita tinggalkan untuk kemudian ada di lapangan penelitian. Nah, ketika bicara lapangan penelitian, maka penting bagi institusi, baik mahasiswanya punya kemampuan untuk membaca literatur tentang riset lapangan itu seperti apa, tapi kemudian di jurusan sendiri juga harus membuka ruang ada mata kuliah yang membincangkan tentang metodologi penelitian sosial, terutama bagaimana penelitian kualitatif itu dilakukan di lapangan secara sungguh-sungguh. Karena dengan metode penelitian lapangan, terutama kualitatif, maka yang diuji itu adalah kemampuan kita mampu mendeskripsikan keadaan lapangan itu sebaik mungkin dengan kerangka teori HI yang kita punya. Nah, ini kan mengcombine dua poros itu sebenarnya. Nah, kalau kita bisa combine itu, maka saya kira kita akan bahagia, kita akan bergembira menjadi bagian dari Sivitas Akademika Hubungan Internasional. Karena misalnya kita bisa bicara secara langsung, kita bisa paham keadaan mereka secara langsung, bisa menjadi bagian dari masyarakat itu secara langsung, sehingga ilmu pengetahuan hubungan internasional itu bisa bergerak lebih luas lagi. Itu sih sebenarnya. Bang, ternyata kita ada pertanyaan nih dari HIR. Ternyata pertanyaannya ada titipan nih Bang. Yang pertama mungkin gini, bagaimana sih kita mungkin cara simpelnya menggunakan konstruktivisme itu dalam penelitian HI untuk membedakan dengan yang lain? Ya, maka tadi review literatur itu jadi penting ya. Jadi kita harus melakukan review literatur tentang konstruktivisme dalam HI. Nah, kalau tentang isu apa yang akan di riset, itu isunya tadi tersedia cukup banyak. Tadi saya sebutkan ada isu budaya, isu sosial, isu politik, isu ekonomi, ya, keamanan, itu jadi isu. Nah, konstruktivisme itu bisa hadir di semua isu itu. Nah, bagaimana misalnya ini mencirikan penelitian konstruktivisme ala HI. Nah, itu yang tadi saya sebut untuk memperkuat literatur review tentang itu. Itu dia tadi teman-teman, bahwasannya memperkuat literatur review kita ya, supaya lebih paham terkait penggunaan konstruktivisme itu sendiri. Mungkin pertanyaan kedua nih Bang, kapan sih mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan pertama, kapan kita tahu atau menggunakan konstruktivisme itu sendiri dalam studi kasusnya, indikatornya apa? Tadi saya sebut dalil, dalil partikular. Partikular itu kelompok-kelompok kecil ya. Nah, itu dalilnya. Jadi kalau dia bicara besar itu realisme, bicara negara dia realisme. Kemudian bicara non negara tapi bicara OI misalnya, kerjasama antara negara dengan non negara yang organisasi internasional, ya dia bisa masuk ke liberalisme. Tapi kalau dia bicara tentang individu dan kelompok, itu dipastikan masuk dalam kriteria konstruktivisme itu. Ya kita mappingnya di situ aja. Tambah misalnya nanti maksudnya khasanah konstruktivisme dalam hal itu, nanti si Ibu Renola ini juga dia bicara itu, critical theory itu masuk di situ, feminisme itu masuk di situ. Itu ya. Oke, mungkin selanjutnya nih Bang, pertanyaannya terkait konstruktivisme ini. Kalau Abang kan buat penelitian nih terkait ini, sebenarnya apa yang membuat Abang melakukan riset ini sehingga menggunakan apa yang menjadi kelebihan dari konstruktivisme itu sendiri sehingga menggunakan dalam penelitian Abang? Validitas data ya. Karena kita bersentuhan langsung dengan responden, kita mengamati langsung dan ada di lapangan, itu sih poinnya. Ketimbang misalnya kalau library research, yaitu karena keterbatasan paradigma juga di awal-awal. Akhirnya kita bicara Rusia itu dari perpustakaan kita di Panam ini. Jadi Panam dengan Rusia itu kita bisa bayangkan. Nah, pertanyaan dasarnya, seberapa sahih buku-buku yang kita baca? Andaikan nggak sahih kan kita kemudian terpleset kan. Nah, kalau kita ada di lapangan, nah kita bisa debat, kita bisa ajukan argumentasi bahwa keadaan sungguhnya menunjukkan fenomena ini, fenomena A, B, C, dan D. Nah, itu keuntungannya kalau kita bisa ada di lapangan. Nah, itu keuntungan ya. Lawan keuntungan apa? Kelemahannya atau kekurangannya?
kekurangannya. Kekurangannya adalah persoalan logistik. Oke, iya. Nah, mahasiswa akan pragmatis. Ya udah kita library research aja, kita tinggal googling aja Googling, tuh. Kita copy paste lebih ekstrimnya atau buku-buku yang tersedia kita coba rumuskan, udah selesai. Tapi kalau konstruktivisme, dia nggak mau penelitian lapangan terutama ya. Dia nggak mau seperti itu. Dia harus validitas datanya jelas, kemudian respondennya siapa juga jelas, apa yang dipertanyakan, apa yang ditanyakan itu harus ada dalam instrumen pertanyaan. Jadi data set penelitiannya itu harus lengkap. Nah itu membuat kita jadi bahagia di lapangan kan. Benar. Itu sih sebenarnya. Oke, mungkin terkait penelitian Abang konstruktivisme ini sendiri, apakah ini yang penelitian pertama untuk penggunaan konstruktivisme Ya, sendiri? perangkat akademik pertama ya. Oke. Ya, meski kemudian saya punya pengalaman cukup banyak untuk ada di lapangan karena penelitian lain itu karena kampus lalu punya pusat studi penelitian dan lain sebagainya, lalu saya diundang untuk juga terlibat di dalam penelitian lapangan itu. Nah di situ saya juga pelan-pelan waktu itu mulai belajar gimana misalnya menentukan responden, gimana misalnya menentukan isu, gimana misalnya menentukan apa yang harus kita tanyakan. Itu jadi poin penting. Kita harus menanyakan apa karena hasil data lapangan itu yang kemudian kita bawa atau kita taruh di bab pembahasan kita. Kan analytical pembahasan analitiknya kan dari data-data lapangan itu. Nah itu yang membuat saya tuh mulai agak at home, merasa enak ada di lapangan itu ya. Di samping kita mendapatkan informasi baru, kita menjadi bagian yang integral, kita berusaha beradaptasi dengan lingkungan di mana kita melakukan riset. Kemudian memang agak riweh, agak repot ya. Tapi ya ilmu pengetahuan itu kan memang lahir dari keadaan seperti itu. Dia nggak lahir ujuk-ujuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang dibincangkan oleh mahasiswa hari ini. Tapi dia diproses dari awal dengan cara dan metodologi yang macam-macam. Itu sih. Tapi mungkin itu tadi tidak menjadi ketakutan kalau ada HIRs yang mau turun lapangan, mungkin terkait logistik atau apapun bisa membentuk tim ya Bang untuk bisa. Ini persoalan kita mau apa tidak, kita paham apa tidak saja sebenarnya. Iya, benar sekali. Mungkin nanti ada HIRs yang berniat nih penelitian bisa juga nih hubungin Bang Saiman. Udah terkait itu nggak usah perlu ragu karena supaya tidak hanya nih, kebanyakan mungkin kita HIRs ada yang masih ragu dan masih banyak di library research, tapi kita bisa boleh dengan cara yang berbeda, mungkin dengan cara turun ke lapangan langsung. Karena kalau ngomongin konstruktivisme sendiri tadi memang kelebihannya adalah adanya validitas data. Mungkin itu teman-teman HIRs yang bisa didapatkan. Dan tadi juga sudah disampaikan pesan dari Bang Saiman untuk podcast kita pada hari ini. Mungkin HIRs, kalau HIRs punya pertanyaan mungkin bisa aja nanti, atau punya ide menarik terkait apa yang mau dibahas, bisa aja langsung di kolom komentar di YouTube-nya kita. Mungkin pembahasan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak Bang Saiman atas waktunya. Terima kasih juga nih udah diberikan panggung untuk menjelaskan ilmu pengetahuan. Oke, benar sekali. Sampai jumpa Bang Saiman di waktu yang lain. Terima kasih banyak HIRs. Sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Bye. HIRs, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel podcast Hubungan Internasional Universitas Riau. Podcast ini juga tersedia di Spotify dan platform podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.